Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan juga saudara semua dimanapun Bapak Ibu berada. Kita sangat bersyukur karena kita boleh hadir di dalam ibadah Worship Night spesial Natal tahun 2021. Kita juga bersyukur karena kita boleh memasuki bulan Desember, bulan yang penuh dengan kasih dan anugerah, di mana kita boleh mengingat satu pribadi yang sudah datang, lahir, bahkan mati menebus dosa-dosa kita semua. Saatnya lah kita mau memuji dan memuliakan namanya. Karena Tuhan telah memilih kita sebagai orang-orang pilihannya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, dan juga kelemah lembutan serta kesabaran. Mari saudaraku, dalam hadirat Tuhan kita mau berdoa, kita mohon supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita semua. Haleluya. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur Tuhan. Berterima kasih karena Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagai kami ada saat ini Tuhan. Dan kami hendak memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Mari Tuhan hadir tengah-tengah kami. Biar sungguh-sungguh Tuhan, ketika Engkau hadir dengan hadirat-Mu, maka sesuatu pasti terjadi. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, bahkan yang dalam kelemahan Tuhan kuatkan dan sembuhkan yang sakit Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, kami sembah Engkau. Sebab Engkau yang layak, layak dipuji, layak disembah. Sebab Engkau Tuhan, kami mau meninggikan Engkau Yesus. Hanya Engkau yang layak. Kami sanjung tinggi. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Kami mau Tuhan datang kepada-Mu, sujud di hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, Engkaulah Allah kami yang layak dipuji, disembah selama-lamanya. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana.
menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kita. Nama Yesus Tuhan Allah kita. Dia Raja segala raja, Dia Tuhan segala Tuhan. Sembahlah Dia. Sebab seperti palungan ya Tuhan, Engkau yang melayakkan kami untuk menyambut kedatangan-Mu di hati kami ya Tuhan. Mari biarlah hati kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu lahir di hati kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan.
indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perkenananmu hadir di hati kami. Mari penuhi kami mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu Tuhan, tanpa anugerah-Mu Yesus. Waktu kecil kita merindukan hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita Dia menderita, karena kita jadi salibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan.
Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kelahiran-Mu bagi hati kami Tuhan. Kami percaya perkenanan-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, saat ini kami mau bersatu hati Tuhan. Amin Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan yang mengurapi setiap hati kami Tuhan. Sehingga benih firman Tuhan yang ditanamkan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di hati kami Tuhan. Jadi kemuliaan nama Tuhan. Yang memberkati hamba-Mu yang akan melayani firman Tuhan pada malam hari ini. Kami percayakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian, selamat berjumpa di dalam acara Christmas Worship Night. Saya percaya kita diberkati di tengah pujian penyembahan. Tuhan menjamah kita, Tuhan juga bisa melawat hidup saudara, menyembuhkan penyakit saudara. Dan ingat, hari Natal yang makin mendekat ini mengingatkan kita akan kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Karena itu percayalah kepada Dia, apapun tantangan pergumulan saudara, ada kemenangan yang Tuhan akan berikan. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Kehadiran Tuhan Melenyapkan Ketakutan. Mari kita akan baca Alkitab kita, Lukas 2 ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari Natal seharusnya disambut dengan sukacita. Karena Natal menunjukkan ketakutan hidup kita sebagai manusia seharusnya berakhir. Karena sudah ada solusinya. Yang pertama, ada banyak orang takut pada kematian. Takut mati, saudara. Kenapa banyak orang takut mati? Karena dia tidak tahu setelah dia mati dia masuk surga atau masuk neraka. Karena kita berkata upah dosa adalah maut. Dan kita sadar dalam hidup ini ada banyak kekurangan kelemahan kita. Kita belum memiliki kesempurnaan di dalam karakter dan moralitas kita. Dan mestinya kita semuanya binasa masuk ke dalam penghukuman di neraka. Tapi ketika Natal tiba, kesukaan besar telah diberitakan. Sang Juru Selamat yang bisa mengampuni segala dosa kita telah datang. Sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua agama pasang iklan, dicari orang suci. Kalau kamu suci, datang, berikuti agama ini. Mudah-mudahan kamu selamat masuk surga. Hanya Yesus yang datang dengan iklan ini, dicari orang berdosa. Dia pernah bilang, orang yang sehat tidak perlu dokter. Yang perlu dokter adalah orang yang sakit. Aku tidak datang untuk mencari orang yang benar. Aku datang untuk mencari orang yang berdosa. Jadi kalau kita sadar diri kita ada banyak dosa, mestinya kita bersyukur karena Tuhan Yesus yang datang pada hari Natal mau menanggung segala dosa kita di atas kayu salib. Nah, kalau kita sudah percaya kepada Yesus, kita akan mengalami sukacita. Ketakutan sirna. Seperti Paulus yang berkata, sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa orang yang sudah percaya kepada Yesus bisa bilang mati adalah keuntungan? Karena kematian bukan lagi cara untuk kita mengalami penghukuman di neraka. Tapi kematian merupakan jalan untuk kita bertemu dengan Tuhan Yesus di sorga. Saudara, saya melihat ada banyak orang ketika menjelang ajal. Dia berkata begini, Tuhan Yesus, saya sudah siap. Saya sudah siap ya Tuhan. Oh, betapa luar biasanya kalau menjelang akhir hidup kita. Kita memiliki kemantapan sedemikian. Ada seorang lagi menjelang ajal 1-2 hari sebelum meninggal. Dia bilang kepada pasangannya, kepada anaknya, Mama mau pulang. Pulang kemana Ma? Mama harus dirawat ke rumah sakit. Enggak, Mama bukan mau pulang dari rumah sakit. Mama mau pulang ke sorga. Ada satu orang lagi ketika dirawat di rumah sakit. Tiba-tiba dia ngomong sama anaknya. Lihat ke jendela tuh, lihat. Itu rumah papa itu. Bagus banget ya. Anaknya bingung saudara. Karena dia nggak lihat apa-apa di jendela rumah sakit itu. Besoknya ayahnya meninggal dunia. Tapi lihat, kematian tidak lagi menakutkan.
tapi merupakan jalan untuk ketemu dengan Tuhan. Ada seorang saudara saya yang beberapa waktu lalu dipanggil pulang oleh Tuhan. Dia ngomong kepada istrinya, Tuhan Yesus bilang sama saya, pulang ya besok atau lusa. Istrinya bilang, jangan pulang. Kamu ini gimana sih? Tuhan itu lebih berhikmat. Aku mesti pulang. Dan akhirnya dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena itu buka hatimu supaya saudara tidak usah takut mati. Tetapi kedatangan Kristus pada hari Natal membuat kita juga tidak takut hidup. Karena banyak orang sekarang yang bukan takut mati, takut hidup. Takut masa depan gimana? Aduh, gimana saya bisa membiayai hidup? Bagaimana dengan keluarga saya? Saudara, banyak orang dicekam oleh ketakutan. Kadang-kadang ada ketakutan yang tidak wajar juga. Ada orang yang percaya sama tahayul. Kalau mau pilih rumah, nggak mau nomor 13. Angka sial katanya. Lantai 4 juga nggak mau. Karena nanti bisa mati. Ya, jadi nomor 4 diganti jadi 3A atau yang lain. Ada orang mau beli rumah, semuanya cocok. Tetangganya bilang, jangan Pak, kenapa? Tusuk sate. Carilah yang tusuk konde, begitu. Kalau tusuk ke sate nanti bisa sial. Ini ketakutan-ketakutan menghadapi kehidupan ini. Tapi Tuhan ingin agar kita tidak perlu takut. Karena berita malaikat ketika Yesus datang adalah jangan takut. Bagaimana supaya kita tidak takut? Beriman. Pegang janji Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketakutan bukan berasal dari Tuhan, ketakutan berasal dari si iblis. Karena itu mari kita beriman kepada Tuhan. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau kita baca firman, dengar firman, kita pegang firman, walaupun berita dunia sana sini mencemaskan, kita bilang, aku yakin Tuhan telah berkata, engkau menyertai aku senantiasa. Aku mantap. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Namanya adalah Immanuel, Allah beserta kita. Dan bila Allah beserta kita, ketakutan akan sirna. Anak kecil biasanya, apalagi kalau mati lampu atau lagi hujan ada geledek, wah dia nangis ketakutan. Papa atau mamanya lari ke kamar, dia peluk anak itu. Dia bilang jangan takut, ada papa, ada mama. Anak yang ketakutan menjadi tenang. Tahukah saudara, Bapa surgawi siap memeluk kita di tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Apapun masalahmu yang sedang kau hadapi hari ini. Percaya Tuhan menyertai saudara sampai pada kesudahan alam. Dia merangkul saudara. Dia mendampingi hidupmu. Namanya adalah Immanuel. Dan hari ini engkau juga tetap bisa berseru kepada Tuhan. Berdoa. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan. Saudara sekalian, saya pernah membaca ada sebuah peta yang pernah disimpan di museum di London. Menggambarkan perjalanan marinir tua. Dan dia gambarkan laut di Amerika dengan pantai-pantai di pesisirnya. Dan di tempat-tempat yang belum sempat dikunjungi oleh pelaut itu, dia tulis, di sini mungkin ada kalajengking ganas. Di tempat lain dia tulis, di sini mungkin ada raksasa. Di tempat lain dia tulis, di sini mungkin ada naga. Tahun 1800-an, peta itu dibeli oleh seorang yang bernama John Franklin. Dan ketika John Franklin melihat tulisan-tulisan itu, dia menghapusnya. Dan dia ganti dengan kalimat, di sini ada Tuhan. Di tempat di mana ada tulisan, di sini ada kalajengking ganas atau raksasa. Dia hapus, dia ganti, di sini ada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Mungkin ada pandemi, mungkin ada bencana, mungkin ada apapun. Tapi percayalah, kapanpun, dimanapun, selalu ada Tuhan yang menyertai kita. Natal mengingatkan kita, kalau Tuhan hadir, ketakutan sirna. Takut akan kematian, percaya kepada Yesus. Kita dijamin masuk ke dalam kerajaan sorga. Takut menghadapi kehidupan, percaya. Tuhan selalu menyertai. Dia Yehova Jireh, Allah yang menyediakan segala kebutuhan kita. Dia Yehova Rafa, Allah yang bisa menyembuhkan segala penyakit kita. Yehova Nisi, Allah yang merupakan panji kemenangan kita. Saudaraku, apapun tantanganmu hari ini, percayalah Yesus
lebih besar dari segalanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pada malam di mana kami dapat menyembah Engkau dalam Christmas Worship Night ini. Kami bersyukur karena kedatangan Yesus menyatakan Engkau hadir dalam hidup kami dan melenyapkan ketakutan. Hamba berdoa setiap anak-anak-Mu yang datang dengan beban, tantangan, kesulitan dan membutuhkan jawaban doa. Dalam nama Yesus, tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan kemenangan. Kami percaya doa kami dikabulkan karena kami peralaskan dalam nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Seorang anak telah lahir untuk kita. Dia berikan putranya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya pun disebut orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, penuh damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat setiap kita. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebut orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
saja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri worship night malam ini dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk hari ini kami bisa bersama-sama di dalam kesempatan yang ada menaikkan pujian, penyembahan, dan mendengar firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami dikuatkan, kami dihiburkan, dan biarlah apa yang kami nikmati ini menjadi kekuatan dan iman bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami membawa beberapa doa syafaat kami berdoa untuk acara-acara Natal yang akan diselenggarakan oleh seluruh umat-Mu di seluruh dunia, dan biarlah semuanya Tuhan dilakukan bukan hanya sekedar perayaan, tetapi sungguh-sungguh memperingati akan kehadiran-Mu dan mengucap syukur bahwa Engkau hadir dan menebus dosa kami dan menjadi Raja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan keamanan, Kau memberkati semua panitia, persiapan-persiapan yang ada, sehingga semuanya berjalan di dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia, baik para pemimpin yang ada di pusat sampai ke daerah-daerah, berikan mereka hikmat, akal budi, di dalam mengatasi masalah-masalah yang ada, menjalankan roda pemerintahan dengan baik, sehingga semuanya Tuhan mendatangkan damai sejahtera bagi masyarakat Indonesia yang ada. Untuk kekhawatiran-kekhawatiran tentang pandemi yang saat ini sedang diantisipasi menjelang akhir tahun ini Tuhan, kami berdoa sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ini tidak terjadi di tengah-tengah kondisi yang ada Tuhan. Kami mempercayai Tuhan akan melindungi, akan menolong bangsa ini lepas dari semua pandemi bencana yang ada Tuhan. Demikian juga untuk sidang jemaat yang ada, yang hadir, Engkau jamah, Engkau memberkati, di tengah-tengah mungkin ada pergumulan di dalam keluarga, pekerjaan, kehidupan yang ada, kami mempercayakan hidup kami semua dalam tangan Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan, anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan, melimpah kepada setiap hati yang menantikan Tuhan dan berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah pada kami semua, damai sejahtera-Mu ada bagi kami semua, dan persekutuan dengan saudara seiman ini membuat kami kuat satu dengan lain. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, pertolongan daripada Roh Kudus, menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk mengangkat telunjuk kita tinggi-tinggi, kita bersukacita dan katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit
di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Katakan Yesus, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Musik memuji Tuhan.